Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan hari ini, kita menyembah Dia. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita meninggikan nama-Nya.
datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang. Lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami rindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami sembah Tuhan. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Engkaulah Allah segala Allah Tuhan, Engkaulah Tuhan segala Tuhan. Kami sungguh tinggikan Engkau Tuhan pagi ini, kami menyembah Engkau. Kiranya Tuhan boleh sungguh berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Tuhan, kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman pagi hari ini. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Bila Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat yang ke-13 dan 14. Roma pasal yang ke-8 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin
roh Allah adalah anak Allah. Saudara, pagi ini kita akan melihat atau merenungkan tentang bagaimana saya dan saudara dipimpin roh, maka hidup kita akan berbuah, akan produktif. Orang yang dipimpin roh, hidupnya akan produktif. Saudara, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, pasti setiap orang ingin hidupnya produktif ya. Namun seringkali produktivitas kita itu kita salah mengukurnya. Kita pikir kita ukur dari banyaknya aktivitas, kita ukur dari banyaknya prestasi, atau kita ukur dari banyaknya pencapaian materi. Banyak orang mengukur demikian dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab hari ini menegaskan bahwa produktivitas sejati itu bukan sekedar banyak melakukan, tetapi menghasilkan buah yang bernilai kekal. Saudara, pagi ini kita membaca tentang bagaimana semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau saudara membaca nanti dalam bagian yang lain, di dalam Galatia, umpamanya dalam Galatia pasal 5 itu yang kita sering pahami sebagai buah roh pada Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sana menekan bahwa orang yang dipimpin Roh Kudus yang sungguh disebut anak Allah, artinya ukur kalau kita lihat dari hubungan dengan Roma tadi. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus itulah yang disebut anak-anak Allah. Dan ketika kita berbicara tentang anak Allah, maka ukuran produktivitas orang percaya itu bukan yang dia capai dengan kekuatannya sendiri. Tetapi seperti yang di Galatia tadi, ayat 5, pasal 5 ayat 22 sampai 23, sejauh mana hidupnya dipimpin Roh Kudus sehingga melahirkan buah roh. Ya. Jadi berarti buah itu datang dari Roh Kudus. Karena dia yang dipimpin roh itu adalah anak Allah, dan anak Allah pasti buahnya ya buah roh sesuai dengan karakteristik Allah. Nah, saudara, hidup yang dipimpin oleh roh itu seperti apa? Apa artinya? Hidup yang dipimpin oleh roh itu. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu apa artinya? Yang pertama, hidup dengan arah ilahi. Jadi kalau saya dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup saya dan saudara itu memiliki arah ilahi. Jadi bukan mengikuti keinginan daging atau ambisi pribadi. Ini makanya kadang kita tidak nyambung ya. Selalu dunia itu, kenapa kamu nggak menggunakan kesempatan, kenapa kamu nggak ini, kenapa kamu nggak ini, kenapa kamu nggak ini. Ada banyak begitu. Padahal orang yang hidup di roh itu, dia digerakkan dengan arah ilahi. Bukan sekedar mengejar ambisi atau keinginan dagingnya. Saudara, ketika orang dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang tersebut akan mengikuti kehendak Allah yang membawa hidup kita ke jalan yang dikehendakinya. Jadi mengikuti pimpinan Allah, mengikuti pimpinan Tuhan kemanapun, dalam situasi apapun. Jadi dipimpin roh berarti hidup kita, ya, kita hidup dengan arah ilahi. Yang kedua, dipimpin roh berarti hidup yang berbuah, bukan hanya sibuk. Jadi dipimpin oleh roh itu hidup kita berbuah. Kita bisa sangat aktif melayani atau bekerja. Bisa saja. Sibuk sana, sibuk sini ya. Tetapi tanpa Roh Kudus. Bisa. Orang seperti rajin melayani, orang seperti sibuk sana, sibuk sini dengan aktivitas tanda kutip rohani. Tapi hidupnya tidak benar Roh Kudus. Tidak dibimbing Roh Kudus. Semua itu bisa kering. Makanya orang yang banyak sibuk bukan orang yang punya kerendahan. Kadang kering kehidupannya. Dan tidak memberi dampak rohani. Aneh ya.
Sibuk melakukan aktivitas rohani tapi nggak punya dampak rohani. Kenapa? Karena hidupnya tidak dipimpin Roh Kudus. Nah, tetapi ketika kita dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang membuat usaha kita melahirkan buah kasih, damai, pengampunan, dan pengaruh yang membangun orang lain. Jadi ketika hidup kita dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kita, hidup kita di untuk bisa berdampak bagi orang lain. Ketika tidak, maka mungkin hidup kita penuh dengan aktivitas, kerutinitasan, ya, aktivitas ini, tapi kita tidak punya dampak rohani. Kenapa? Hidup kita pun tidak dipimpin Roh Kudus. Ya, maka kita melakukan ya capek, lelah, tapi tidak punya dampak apa-apa. Nggak ada dampak signifikan secara rohani. Yang ketiga, ketika kita berbicara tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang berdampak bagi sesama. Saudara, saat dipimpin Roh Kudus, kata-kata kita menguatkan. Saat dipimpin Roh Kudus, sikap kita memancarkan kasih. Keberadaan kita membawa terang Kristus. Nah, ini sebenarnya produktivitas itu. Membawa orang lebih dekat kepada Allah. Banyak orang dekat dengan orang, tapi tidak pernah membawa orang itu dekat dengan Allah. Ya karena dia sendiri tidak dipimpin oleh Allah. Ujungnya apa? Dia membawa orang dekat dengan dirinya. Banyak orang kenal orang, dekat dengan orang, tapi tidak pernah membawa kepada Tuhan. Tapi justru hanya kepada dirinya semata. Saudara, pertanyaan bagi kita adalah, apakah hidup kita selama ini lebih sering digerakkan oleh ambisi dan rencana pribadi, atau benar-benar diarahkan oleh Roh Kudus? Mari kita coba tanya. Apakah hidup kita selama ini digerakkan ya oleh ambisi dan rencana pribadi kita, atau benar-benar digerakkan oleh Roh Kudus? Yang kedua, apakah kita sekadar sibuk atau sungguh-sungguh berbuah? Sibuk tidak selalu berbuah. Sibuk tidak selalu menghasilkan orang berdampak mengenal Tuhan jika Anda tidak dipimpin oleh Roh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang ke hadapannya. Roh Kudus, pimpinlah kami. Roh Kudus, bimbinglah kami. Pimpinlah kami ya Roh Kudus. Oh, terima kasih. Terima kasih. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau berikan sebagai penuntun hidup kami. Ampuni jika selama ini kami lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada pimpinan-Mu. Ajari kami untuk peka pada suara Roh Kudus-Mu. Rela dibentuk dan taat mengikuti jalan-Mu. Biarlah hidup kami bukan sekadar sibuk, tetapi sungguh produktif dalam menghasilkan buah. Buah rohani yang membawa kemuliaan bagi-Mu dan berkat bagi sesama. Terpuji nama-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu. Bapa di surga, kami sungguh datang kepada pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur untuk setiap kesempatan firman yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami. Kami sungguh rindu hidup benar di hadapan-Mu. Kami sungguh rindu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sungguh yang menolong kami setiap pribadi. Menyucikan, melayakkan kami semua untuk boleh ada dalam hadirat-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau pimpin kami, kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kehidupan kami dipimpin Roh Kudus-Mu, sehingga kami produktif. Kami boleh sungguh menghasilkan banyak buah yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan Tuhan, bukan sekedar sibuk, tapi jauh daripada pimpinan Roh Kudus-Mu. Tuhan, Engkau Allah kami,
Engkau yang patut ditinggikan, dimuliakan. Kami boleh sungguh tinggikan nama-Mu Tuhan, agungkan Engkau ya Bapa. Oh terpuji nama-Mu. Bapa di surga kami pagi hari ini, kami sungguh menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau sungguh yang menolong memimpin kami setiap pribadi Tuhan. Berkati untuk setiap kehidupan kami. Dimanapun kami ada, biarlah kami boleh mengikuti arahan bimbingan Roh Kudus, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Berikan kepada kami kemurahan hati yang Tuhan daripada Engkau, sehingga hidup kami boleh sungguh juga berbelas kasihan kepada orang lain, terutama mereka yang dalam kesulitan, mereka yang dalam keadaan kekurangan Tuhan, supaya kami juga boleh memiliki kepekaan. Kami sungguh mau berdoa Tuhan, supaya Tuhan beri kepada kami hati untuk hati boleh murah hati kepada setiap orang di sekeliling kami, tentu sebatas kemampuan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami yang sederhana ini pun bisa berbuah. Hidup kami bisa boleh bermanfaat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap pelayanan diakon yang kami lakukan, baik di dalam gereja, secara lembaga maupun secara pribadi. Tuhan, pimpin kami dalam setiap pelayanan usinda, pelayanan orang-orang tua, pelayanan juga untuk di panti jompo, pelayanan yang lain yang melibatkan orang tua atau yang melayani orang tua, supaya kehadiran kami sungguh-sungguh bisa menjadi berkat buat mereka. Berkatilah mereka dalam segala keterbatasan fisik mereka, dan bahkan sebagian juga mereka tinggal jauh dari orang anak-anak Tuhan, supaya mereka juga boleh sungguh tetap memuliakan Engkau, meninggikan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu. Kami sungguh percayakan semua ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau juga yang menolong melawat buat setiap saudara kami yang sedang sakit saat ini. Berikan pemulihan, berikan kesembuhan, dan biarlah Tuhan melalui semua ini kami semakin melihat Engkau, kami sungguh semakin berbagi di tengah-tengah orang-orang kesulitan kedukaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehidupan kami satu hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh berbuah oleh karena Roh Kudus yang ada dalam diri kami, memimpin, membimbing, menguasai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau juga yang turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan, aktivitas pelayanan, dan semuanya Tuhan kami percayakan kepadamu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, sekiranya kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan boleh memuliakan Dia. Selamat berkarya, Tuhan memberkati dia, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.